John, beberapa bulan terakhir media global ramai membicarakan kemungkinan perang dunia ketiga, di mana Timur Tengah yang mulai memanas dan Asia Pasifik mulai tegang. Dan di tengah semua itu nih John, satu negara selalu berada di pusat pusaran, yaitu Amerika Serikat. Di mana nih John, Amerika Serikat masih merupakan kekuatan militer, ekonomi, dan finansial terbesar di dunia. Namun sistem internasional saat ini berbeda dibandingkan era pasca Perang Dingin. Dan kita nih John, sedang menyaksikan fase transisi dari sistem unipolar menuju multipolar. Dalam sejarah, fase transisi kekuatan seperti ini seringkali menjadi periode paling tidak stabil. Dan pertanyaannya nih John, bukan hanya apakah perang ini akan terjadi, tetapi apakah dunia sedang memasuki era tanpa dominasi tunggal Amerika Serikat. Dunia hari ini berada dalam fase yang oleh banyak ilmuwan hubungan internasional disebut sebagai masa transisi kekuatan. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, sistem internasional bergerak menuju struktur unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan tunggal selama lebih dari 2 dekade, dan Washington memimpin arsitektur keamanan global, institusi finansial, serta norma perdagangan internasional. Namun nih John, sejarah menunjukkan bahwa tidak ada tataran global yang permanen. Setiap sistem kekuatan nih John, pada akhirnya mengalami penyesuaian. Saat ini dunia sedang bergerak menuju konfigurasi multipolar, di mana beberapa pusat kekuatan muncul secara bersamaan, baik dalam aspek ekonomi, militer, maupun teknologi. Dan transisi seperti ini John, bukanlah hal yang baru. Pergeseran dari Inggris ke Amerika Serikat pada awal abad ke-20-an juga memicu ketegangan struktural. Ketika kekuatan lama berusaha mempertahankan pengaruhnya dan kekuatan baru menuntut ruang, risiko salah kalkulasi meningkat. Dan narasi Perang Dunia Ketiga nih John, muncul dari kecemasan terhadap dinamika ini. Ketegangan di Eropa Timur, Asia Pasifik, dan Timur Tengah membentuk persepsi bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, di mana dunia telah menuju konflik global terbuka. Namun secara akademik nih John, kondisi saat ini lebih tepat disebut sebagai kompetisi strategis intensif, bukan perang dunia yang tidak terhindarkan. Negara-negara besar masih terikat oleh kepentingan ekonomi dan risiko destruktif senjata modern. Yang membuat situasi ini berbahaya bukanlah niat eksplisit untuk berperang, melainkan potensi eskalasi yang tidak disengaja dalam sistem yang saling terhubung. Satu insiden dapat memiliki dampak sistemik. Dan pertanyaannya nih John, bukan apakah perang dunia pasti terjadi, melainkan apakah aktor-aktor dunia mampu mengelola transisi kekuatan ini secara terkendali. John, subscribe dulu John. Let's go. Dan selama 3 dekade terakhir nih John, Amerika Serikat memegang 3 pilar dominasi global, yaitu militer, finansial, dan teknologi, di mana anggaran pertahanannya melampaui gabungan banyak negara besar lainnya. Jaringan pangkalan militernya tersebar di berbagai benua. Dalam aspek finansial, dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan dunia, di mana sistem pembayaran global dan lembaga keuangan internasional banyak beroperasi dalam kerangka yang dipengaruhi oleh Washington. Dan dalam teknologi perusahaan, Amerika Serikat memimpin inovasi digital. Dalam teknologi nih John, perusahaan Amerika Serikat memimpin inovasi digital, kecerdasan buatan, dan industri pertahanan mutakhir. Keunggulan ini John menciptakan apa yang disebut sebagai structural power, kemampuan membentuk aturan permainan. Namun nih John, kekuatan absolut berbeda dengan kekuatan relatif. Secara absolut Amerika Serikat tetap sangat kuat. Secara relatif jarak dengan pesaingnya menyempit. Polarisasi domestik di dalam negeri turut memengaruhi konsistensi kebijakan luar negeri. Pergantian pemerintahan dapat menghasilkan perubahan pendekatan terhadap aliansi dan institusi global. Inilah John yang memunculkan persepsi bahwa Amerika Serikat tidak lagi sepenuhnya konsisten dalam kepemimpinannya di global ini. Sekutu mulai berbicara tentang ekonomi strategis. Meski demikian John, belum ada negara yang memiliki kombinasi kekuatan militer, ekonomi, dan jaringan aliansi seperti Amerika Serikat. Rivalitas antara Amerika Serikat dan negara Cina,
bukan sekedar persaingan dua negara besar. Ini adalah kompetensi struktural yang menyentuh fondasi tatanan internasional. Untuk pertama kalinya sejak berakhirnya Perang Dingin, Amerika menghadapi pesaing yang bukan hanya kuat secara militer, tetapi secara ekonomi dan teknologi dalam skala global. Berbeda dengan Uni Soviet, John, Cina adalah bagian inti dari ekonomi dunia. Ia merupakan pusat manufaktur global, pemilik cadangan devisa yang sangat besar, dan mitra dagang utama bagi puluhan negara. Ketergantungan timbal balik antara Washington dan Beijing menciptakan paradoks. Keduanya bersaing keras namun tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri satu sama lain. Medan kompetensi yang paling sensitif adalah Taiwan. Bagi Beijing nih John, Taiwan adalah isu integritas teritorial dan legitimasi nasional. Bagi Washington, stabilitas Taiwan adalah bagian dari kredibilitas komitmen keamanan di Asia Pasifik. Setiap peningkatannya aktivitas militer di Selat Taiwan langsung mengundang perhatian global karena potensi eskalasinya sangat besar. Selain di Taiwan, Laut Cina Selatan menjadi arena proyeksi kekuatan maritim. Kawasan ini bukan hanya soal klaim wilayah, tetapi tentang jalur perdagangan bernilai triliunan dolar. Kontrol atas jalur ini berarti pengaruh terhadap arus ekonomi global. Persaingan juga terjadi di sektor teknologi tinggi, semikonduktor kecerdasan buatan, komputansi kuantum, dan teknologi militer generasi baru. Pembatasan ekspor chip canggih oleh Amerika bukan sekedar kebijakan dagang, tetapi strategi memperlambat kemampuan teknologi strategis negara Cina. Namun penting untuk dipahami nih John, bahwa kedua negara sejauh ini berhati-hati. Tidak ada indikasi bahwa Washington atau Beijing secara aktif menginginkan perang terbuka. Biaya ekonomi dan risiko militer terlalu besar. Dan yang lebih realistis nih John, adalah skenario kompetensi jangka panjang dengan gesekan berkala sebuah perang dingin teknologi yang tidak sepenuhnya ideologis, tetapi berbasis kepentingan strategis. Dalam konteks ini John, isu perang dunia ketiga seringkali muncul, bukan karena perang sudah direncanakan, melainkan karena rivalitas dua kekuatan besar selalu membawa risiko salah kalkulasi. North Atlantic Treaty Organization kembali menjadi pusat dinamika keamanan Eropa. Konflik di negara Ukraina nih John, telah menghidupkan kembali relevansi aliansi yang sempat dipertanyakan setelah Perang Dingin. Dan dari sudut pandang negara Rusia nih John, ekspansi NATO ke timur dianggap sebagai ancaman langsung terhadap ruang strategisnya. Dari sudut pandang Barat, ekspansi tersebut adalah keputusan sukarela negara-negara yang merasa membutuhkan pelindungan keamanan. Dan perbedaan persepsi inilah yang menciptakan dilema keamanan klasik. Langkah defensif satu pihak dipandang ofensif oleh pihak lain. Dalam situasi ini, John, ketegangan mudah meningkat. Amerika tetap menjadi tulang punggung NATO, baik dalam hal kemampuan militer maupun komando strategis. Namun perdebatan internal di Amerika Serikat mengenai beban biaya pertahanan mencerminkan perubahan dinamika domestik. Dan Eropa sendiri mulai berbicara tentang ekonomi strategis. Uni Eropa mendiskusikan peningkatan kapasitas pertahanan independen sebagai pelengkap, bukan pengganti NATO. Resiko terbesar di front Eropa bukanlah invasi besar-besaran antar blok, melainkan insiden militer yang tidak disengaja. Misalnya salah sasaran kesalahan navigasi atau eskalasi retorika. Deterrence nuklir tetap menjadi faktor utama yang mencegah konflik langsung antara NATO dan Rusia. Konsep saling menghancurkan secara pasti masih relevan. Namun semakin lama konflik berlangsung nih John, semakin tinggi resiko kelelahan politik dan ketidakstabilan ekonomi yang dapat mengaruhi keputusan strategis. Timur Tengah adalah kawasan di mana kepentingan global bertemu secara intens. Amerika memiliki hubungan keamanan jangka panjang dengan beberapa negara di kawasan ini. Namun kawasan ini juga menjadi arena persaingan kekuatan eksternal. Rusia dan Cina meningkatkan keterlibatan diplomatik dan ekonomi mereka. Konflik di Timur Tengah sering berbentuk perang proksi, di mana kekuatan besar mendukung aktor lokal tanpa terlibat langsung. Ketegangan antara Israel dan negara Iran misalnya memiliki implikasi luas karena potensi keterlibatan Amerika dan aktor regional lainnya. Selain faktor militer, John, stabilitas energi menjadi isu sentral. Gangguan kawasan ini dapat mempengaruhi harga energi global. Amerika berada dalam posisi kompleks.
ingin menjaga stabilitas, tapi juga mengurangi keterlibatan militer langsung setelah pengalaman panjang di Irak dan Afghanistan. Dalam konteks global power shift, pengaruh Amerika di Timur Tengah tidak lagi dominan secara mutlak, tetapi masih signifikan. Kawasan ini tetap menjadi salah satu titik rawan yang dapat memperluas konflik regional menjadi krisis internasional. Di abad ke-21 nih John, konflik tidak selalu berbentuk tank atau berbentuk rudal. Sanksi ekonomi, pembatasan teknologi, dan kontrol ekspor menjadi alat strategis utama. Amerika Serikat memanfaatkan dominasi dolar dan sistem keuangan global sebagai instrumen tekanan. Sanksi dapat memutus akses suatu negara terhadap pasar internasional. Namun penggunaan sanksi secara luas juga memicu respon. Beberapa negara mulai mencari alternatif sistem pembayaran dan diversifikasi cadangan devisa. Fragmentasi ekonomi global menjadi tren nyata. Rantai pasok mulai dipindahkan atau didiversifikasikan untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara. Istilah Wean Perception of Interdependence menggambarkan bagaimana keterhubungan ekonomi justru dijadikan alat kekuasaan. Persaingan teknologi memperdalam fragmentasi. Standar teknologi dapat berbeda antara blok, menciptakan ekosistem digital yang terpisah. Ekonomi kini bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi soal keamanan nasional. Dalam dunia seperti ini nih John, perang dunia mungkin tidak dimulai dengan invasi, tetapi dengan blokade finansial atau gangguan teknologi. Dalam 2 dekade terakhir, satu perubahan besar dalam sistem internasional bukan hanya kebangkitan Cina, tapi juga meningkatnya kepercayaan diri negara-negara Global South. Negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah kini memiliki ruang manuver lebih luas dibanding era Perang Dingin. Blok seperti BRICS menjadi simbol perubahan ini. Awalnya hanya forum ekonomi, BRICS berkembang menjadi wadah diskusi alternatif terhadap sistem finansial dan politik yang selama ini didominasi negara barat. Ekspansi keanggotaan memperkuat pesan bahwa dunia tidak lagi sepenuhnya terpusat pada satu poros kekuatan. Global South tidak selalu ingin memilih antara Amerika Serikat dan Cina. Banyak negara justru memanfaatkan rivalitas keduanya untuk mendapatkan investasi, teknologi, dan kerjasama keamanan yang menguntungkan. Jadi ini ada seperti paradoks gitu John. Fenomena ini John menciptakan dinamika baru. Fleksibilitas diplomatik negara-negara seperti India, Brasil, Arab Saudi, dan Indonesia memainkan politik keseimbangan, bukan politik blok kaku. Kemudian nih John, selain BRICS, forum seperti G20 menunjukkan bahwa pengambilan keputusan global ini lebih inklusif. Negara berkembang memiliki suara yang semakin signifikan dalam isu ekonomi global. Namun multipolarisasi bukan berarti stabilitas otomatis. Ketika lebih banyak aktor memiliki kekuatan, koordinasi menjadi lebih sulit. Krisis global seperti pandemi, perubahan iklim, atau konflik regional membutuhkan konsensus luas yang tidak selalu mudah dicapai. Amerika Serikat tetap memiliki jaringan aliansi paling luas, tetapi kini harus bernegosiasi dengan dunia yang lebih percaya diri dan lebih beragam kepentingannya. Dan inilah inti dari global power shift. Bukan hanya kebangkitan satu negara, tetapi redistribusi pengaruh ke banyak pusat kekuatan. Jika abad ke-20 ditentukan oleh kekuatan industri dan senjata konvensional, maka abad ke-21 ditentukan oleh teknologi digital. Konflik modern bergerak ke ranah cyber, ruang angkasa, dan kecerdasan buatan. Amerika dan negara Cina bersaing dalam pengembangan AI militer, satelit komunikasi, dan sistem pertahanan berbasis jaringan. Siapa yang menguasai data dan komputansi memiliki keunggulan strategis yang besar, di mana serangan cyber kini mampu melumpuhkan jaringan listrik, sistem perbankan, hingga infrastruktur transportasi tanpa satupun tembakan dilepaskan. Dan ini mengubah definisi perang. Kemudian konsep gray zone conflict atau konflik zona abu-abu menggambarkan situasi di mana negara saling melemahkan tanpa deklarasi perang resmi. Operasi informasi, disinformasi, dan sabotase ekonomi menjadi bagian dari strategi. Dalam konteks ini, John, Perang Dunia Ketiga mungkin tidak dimulai dengan invasi besar-besaran, tetapi dengan gangguan sistematik terhadap infrastruktur digital global. Selain itu nih John, militerisasi ruang angkasa menjadi isu penting. Satelit, navigasi, dan komunikasi adalah tulang punggung operasi militer modern. Gangguan terhadap sistem ini dapat mengacaukan kemampuan tempur suatu negara.
di mana teknologi mempercepat waktu respon. Pemimpin negara kini memiliki menit bahkan detik untuk mengambil keputusan dalam situasi krisis. Dan semakin canggih sistemnya, semakin besar pula resiko kesalahan algoritma atau salah interpretasi data. Kekuatan eksternal suatu negara tidak bisa dilepaskan dari stabilitas internalnya. Popularisasi politik di Amerika menjadi faktor penting dalam konsistensi kebijakan luar negeri. Pergantian pemerintahan dapat membawa perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap NATO dan juga China atau institusi global seperti World Health Organization. Sekutu Amerika kadang mempertanyakan keberlanjutan komitmen Washington ketika kebijakan berubah drastis dalam siklus politik 4 tahunan. Namun John, sistem institusional Amerika tetap kuat. Kongres, Pentagon, dan birokrasi. Keamanan nasional menjaga kesinambungan strategis dalam banyak isu. Ekonomi Amerika Serikat juga tetap inovatif, didukung oleh sektor teknologi dan keuangan yang dominan secara global. Pertanyaannya nih John, bukan apakah Amerika runtuh, melainkan bagaimana ia beradaptasi dalam dunia yang tidak lagi sepenuhnya bergantung kepadanya. Dan mungkin nih John, dekade mendatang akan menjadi periode krusial dalam menentukan bentuk akhir transisi kekuatan global. Ada beberapa skenario realitas yang dapat terjadi. Skenario pertama adalah kompetensi terkendali. Amerika dan China tetap bersaing, tetapi menghindari konfrontasi langsung. Konflik regional tetap terbatas dan dikelola melalui diplomasi. Dan skenario kedua nih John, adalah eskalasi regional yang meluas. Krisis di Taiwan, Laut Cina Selatan, atau Eropa Timur dapat menyeret aliansi besar dan menciptakan konflik yang lebih luas. Kemudian skenario ketiga adalah fragmentasi ekonomi global. Dunia terbagi menjadi blok-blok teknologi dan finansial yang terpisah, memperdalam ketegangan struktural. Namun Perang Dunia Ketiga dalam bentuk klasik konflik militer global total tetap merupakan skenario ekstrim, bukan kepastian. Kunci utama stabilitas adalah mungkin manajemen krisis dan komunikasi strategis antara kekuatan besar. Institusi internasional mungkin tidak sempurna, tetapi tetap menjadi forum penting untuk mencegah eskalasi. Dan sejarah nih John, menunjukkan bahwa transisi kekuatan bisa berujung perang, tetapi juga bisa menghasilkan tatanan baru yang lebih seimbang. Dan mungkin kita tahu John, dunia saat ini berada di persimpangan antara kompetensi yang terkendali atau eskalasi yang tidak disengaja. Ketika dunia membicarakan potensi konflik antara Amerika Serikat dan China, atau ketegangan di Eropa dan di Timur Tengah. Kemudian nih John, gimana kondisi negara kita di era tekanan geopolitik? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia tidak berada di pinggiran dinamika global, justru berada di jalur strategisnya. Ingat tuh John, berada di jalur strategis. Secara geografis Indonesia terletak di persimpangan jalur perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan jalur pelayaran strategis lainnya, menjadikan wilayah Indonesia vital dalam arus energi dan logistik global. Dalam situasi ketegangan besar, kawasan ini otomatis menjadi perhatian kekuatan besar, dan isu Laut Cina Selatan memiliki relevansi langsung, meskipun Indonesia bukan negara pengklaim utama. Wilayah Natuna berada di sekitar area yang sensitif terhadap klaim maritim Cina. Ketegangan di kawasan tersebut berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan negara Indonesia. Namun pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia selama ini konsisten, bebas dan juga aktif. Indonesia tidak memposisikan diri sebagai bagian dari blok kekuatan tertentu. Strategi inilah memberi fleksibilitas diplomatik dalam menghadapi rivalitas global ini. Kemudian dari sisi ekonomi nih John, negara Indonesia memiliki hubungan kuat dengan negara Cina sebagai mitra dagang utama, sekaligus hubungan strategis dengan Amerika dalam sektor keamanan dan investasi. Dan ketergantungan antara dua sisi kan John, membuat stabilitas global menjadi kepentingan langsung bagi Jakarta. Resiko terbesar negara Indonesia bukan invasi militer langsung, melainkan dampak tidak langsung, gangguan rantai pasok, volatilitas harga energi, fluktuasi nilai tukar, dan ketidakpastian investasi. Selain itu John, dinamika teknologi global juga mempengaruhi Indonesia. Fragmentasi sistem digital antara blok barat dan timur dapat memaksa negara-negara berkembang memilih standar teknologi tertentu yang berdampak pada infrastruktur digital nasional. Namun negara Indonesia juga memiliki peluang dalam sistem multipolar,
negara-negara menengah memiliki ruang diplomasi lebih luas. Indonesia dapat memposisikan diri sebagai jembatan dialog, terutama melalui ASEAN dan forum global seperti G20. Kekhawatiran itu realistis, tetapi tidak berarti fatalistik. Indonesia dapat meminimalkan risiko sekaligus memanfaatkan peluang dalam transisi global ini. Kemudian nih John, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia panik, melainkan apakah Indonesia siap secara strategis menghadapi dunia yang semakin kompetitif. Karena dalam era global progresif, ketahanan nasional bukan hanya soal militer, tetapi soal ekonomi, teknologi, dan kecerdasan diplomasi. Oke John, gimana menurut kalian kalau seandainya nih amit-amit akan terjadinya perang dunia ketiga? Oke John, jadi seperti itu. Kita akan kembali lagi di cerita sore.